Oke, kita mulai. Kali ini kita memperkenalkan produk Alatera 1 fast yang tipenya DMT 1020. Kita mulai dari kelengkapan barangnya. Yang terlihat di sini adalah satu buah tas, di mana di dalamnya adalah semua aksesoris termasuk peralatannya masuk ke dalam tas tersebut. Di sini kita bisa lihat ada kode HA161004, itu menjelaskan mengenai nomor seri dari Alatera tersebut. Jadi setiap nomor seri nanti akan ditempelkan kode yang berbeda-beda. Nah, kalau kita buka tasnya, nanti yang akan kita lihat adalah semua aksesoris termasuk peralatannya masuk dalam satu tas. Saya bisa jelaskan satu-satu, dimulai dari klem. Untuk DMT 1020 nanti akan disiapkan 3 macam klem. Ini klem yang pertama yang 500 ampere. Nanti ada klem yang kedua dan yang ketiga. Kita lihat lagi. Nah, ini ada klem yang kedua, yaitu sebesar 100 ampere. Yang tadi adalah klem yang 500 ampere. Klem yang ketiga adalah klem yang lebih kecil dengan ukuran 20 ampere. Jadi total klem yang kita berikan adalah 3 klem, dan fungsi klem itu semuanya adalah untuk pemakaian di lapangan. Jadi tidak perlu kita melakukan pemutusan kabel meter yang terpasang di lapangan. Material berikutnya adalah, terus ini ada alat teranya. Nah, yang seperti ini adalah alat tera portable 1 fast-nya yang DMT 1020. DMT 1020 ini dilengkapi dengan baterai di dalamnya, jadi bisa kita nyalakan walaupun tidak kita connect ke meternya. Dan juga ada kelengkapan PSU, ya, fungsinya untuk mencas baterai di dalam alat tersebut. Material berikutnya adalah, ini adalah kabel printer, dilengkapi dengan printernya sendiri. Jadi satu printer portable lengkap dengan kabelnya, dan printer ini adalah printer thermal, dipakai pada saat di lapangan. Setelah selesai pengujian, kita mau ngeprint hasilnya, kita bisa menggunakan kabel printer ini. Dan printer ini pun juga dilengkapi dengan adaptornya. Jadi ini printernya, ini kabel datanya, kabel printernya, dan ini adalah adaptornya, satu set. Material berikutnya adalah ini. Ini adalah dudukan scanning head. Nah, jadi ini sensor LED-nya, sensor untuk merekam piringan meter atau merekam pulse, dan dilengkapi sama dudukannya. Nanti kita bisa peragakan bagaimana cara melakukan pemasangan. Aksesoris berikutnya adalah ini kabel tegangan. Jadi kabel tegangan merah, hitam, fasa dan netral. Dan kabel hijau ini adalah untuk injeksi arus. Ya, jadi alat ini juga bisa dipakai untuk injek arus kalau kWh meter yang kita mau uji bebannya terlalu kecil, sehingga kita bisa injek arus menggunakan beban yang ada di alat teranya. Nanti kita perhatikan juga. Dan itu juga kita lengkapi dengan
konektor ya, konektor crocodile clip ya. Biasanya ini digunakan di kabel tegangan ya. Tujuannya untuk menjepit kabel tegangan tersebut ke terminal meter. Jadi tidak perlu kita melakukan membuka skru, cukup kita jepit terminal tegangannya menggunakan kabel crocodile clip ini. Jadi pasangannya dengan kabel tegangan. Terus ini adalah kabel data. Jadi kalau misalnya alatnya sudah merekam data pelanggan, menyimpan, kita ingin memindahkan data itu ke laptop, kita sudah disiapkan kabel datanya. Nah, kabel ini adalah kabel push output ya. Jarang kita pakai di lapangan karena ini kabel ini hanya berfungsi, hanya dipakai apabila kita ingin melakukan peneraan terhadap alat teranya ini sendiri. Jadi kabel ini baru dibutuhkan jika kita ingin menera alat tersebut. Biasanya yang menggunakan kabel ini adalah pihak petugas di bank ya. Kalau ingin kalibrasi, dia akan menanyakan kabel push outputnya. Dan yang berikutnya, nah ini CD yang dimana software aplikasi alat tersebut tersimpan di sini, dan juga kalau ada brosur sama manual biasanya kita juga memasukkan file tersebut di CD-nya. Dan yang terakhir ini adalah test report dari pabrikannya si alat tera tersebut. Jadi setiap meter yang kita terima dari pabrikan, mereka akan melakukan peneraan satu persatu sesuai dengan nomor seri dari alat tersebut. Dan ini adalah data hasil pengujiannya. Jadi kira-kira untuk kelengkapan materialnya, partnya adalah seperti ini. Dilengkapi dengan tas ya, sehingga enak dibawa kemana-mana. Sekian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana kita menguji KWH meter elektronik satu fase menggunakan alat tera DMT 1020. Nah, di sini Bapak bisa melihat kalau alat meternya sudah bertegangan, ya, tapi arusnya, bebannya tidak ada karena tidak ada koneksi ke beban di outputnya meter. Nah, bagaimana kita menguji meter tersebut kalau beban tidak ada? Nah, di sini kita punya solusinya. Alat ini bisa mengeluarkan arus maksimum 10 ampere. 10 ampere, dan arus sebesar itu pun juga bisa kita adjust. Mau 10%, 20%, 50% sampai 100 ampere. Selain bebannya bisa kita adjust, juga alat ini bisa juga mengadjust cost fee-nya. Mau cost fee 0,8, 0,5, cost fee 1, lagging, leading bisa. Jadi ini mirip-mirip seperti meja tera tapi versi mini, hanya untuk pengujian meter satu fase. Nah, di sini saya akan memperagakan bagaimana kita menguji meter yang tidak ada beban, tapi bebannya kita gunakan beban di alat tersebut, alat DMT 1020. Aksesoris yang kita siapkan seperti yang kita ketahui, perlu kabel tegangan ya, dari meter alat portable ke meternya. Yang kedua, kita perlu klem. Nah, untuk klem ini sengaja hanya kita pakai yang 20 ampere, karena untuk injeksi arus
maksimum 10 ampere, alat ini hanya bisa digunakan klem yang 20 ampere. Terus aksesoris lain seperti sensor scanning head kita siapkan juga. Ya, setelah itu kita uji, setelah kita cetak, semuanya sudah ada. Nah, saya akan memulai dari cara melakukan wiring. Pastikan alat tera ini dalam kondisi mati ya, jangan dalam kondisi nyala. Kita tinggal connect kabel tersebut di bagian terminalnya, hitam ke hitam, merah ke merah. Dan karena kita ingin melakukan injeksi arus, kabel hijau ini harus kita connect juga. Jadi ada 3 kabel yang kita connect dari alat tera DMT1020 nya. Nah, kabel ini kita hubungkan ke meter kWh yang mau kita uji, dimana kabel merah ini connectnya ke fasa, terminal fasa. Saya sengaja ngambil di bagian bawah ya. Netralnya saya connect di terminal yang ketiga. Untuk injeksi arus, kabel injeksi arus kita connectnya di fasa out. Jadi kalau tegangan merahnya di fasa in, kabel hijaunya kita connect di fasa out. Nah, seperti ini. Terus ya, 3 kabel sudah kita connect. Langkah berikutnya adalah pastikan klem yang kita pakai adalah 20 ampere. Kita juga connect kabelnya. Kita lihat di sini ada 2 port untuk klem, V1, V2, terserah kita pakai phase yang mana. Misalkan kita pakai yang V1. Nah, pada saat kita melakukan koneksi ke portnya, itu juga ada polanya, jadi tidak sembarangan kita langsung connect. Dia mengikuti pola seperti ini. Jangan lupa kita kunci. Nah, setelah itu klem ini harus kita jepit di kabel hijau yang merupakan phase out-nya meter. Nah, bisa di zoom di sini, di klemnya ada tanda panah ke atas, ke bawah. Ini menjelaskan mengenai polarity dari aliran bebannya. Nah, untuk kondisi di mana kabel hijaunya di out, artinya klem yang kita jepit posisi panahnya itu ke kanan atau ke bawah, seperti ini. Sudah kita lakukan. Jadi ada kabel rekan sudah, kabel out sudah, dan jangan lupa untuk scanning head juga kita pasang. Kita buka dulu ininya. Kita connect. Nah, yang kita hubungkan adalah terminal port untuk sensor yang paling pojok kanan. Ya. Nah, di sini bisa kita gunakan bracket atau enggak perlu bracket juga bisa. Kalau kita menggunakan bracket, kita bisa bracketnya. Sudah kita lakukan wiring, sudah 3 langkah yang kita lakukan. Ada satu hal yang juga lupa saya jelaskan adalah mengenai di kabel tegangannya. Di sini kabel tegangan sini ada
sebenarnya ada MCB pemutus ya, yang namanya current line fuse box. Current line fuse box ini posisinya kalau kita ingin menginjeksi arus ini harus dalam kondisi on ya, baru arusnya dari sini dari alat bisa mengalir ke KWH meter. Nah, kalau belum ada arus yang dari alat tersebut, sebaiknya kita di off-kan. Seperti itu kondisinya. Tujuannya supaya menjaga tidak terjadi salah wiring ya, atau terjadi short circuit, sehingga dengan kondisi off ini short circuit tidak akan merusak peralatan kita. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan penyalaan. Nah, sini kita bisa lihat pada saat kabel tegangan sudah kita connect ke meter yang kita uji, akan muncul tegangan 225 volt dengan gelombang sinusnya bisa kita lihat. Artinya alat tersebut sudah mendapatkan tegangan dari luar, ditandai dengan munculnya tegangan ini. Nah, ada beberapa poin yang bisa saya jelaskan di LCD-nya. Pertama yang kita pahami dulu adalah bagian blok pertama ini. Blok pertama ini menjelaskan mengenai konstanta meter yang mau kita uji, harus kita entry ya, cons. Ada juga yang berikutnya adalah N ini adalah berapa putaran yang mau kita ambil untuk menampilkan error dari KWH yang kita uji. P itu adalah jenis energi yang mau kita uji, apakah dia KWH atau kafar. Kalau KWH lambangnya P, kalau kafar lambangnya Q. Terus juga bagian berikutnya adalah optik. Sensor apa yang kita pakai? Bisa sensor optik untuk LED atau untuk piringan, atau kita menggunakan model manual. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya. Nah, bagian input ini menjelaskan klem apa yang kita gunakan. Kalau klemnya 20 ampere, jangan lupa inputnya kita juga pilih yang 20 ampere C. C itu adalah klem. Kalau klemnya 100 ampere, kita pilih klemnya yang 100 ampere C, dan seterusnya. Kita langsung peragakan aja. Jadi kalau misalnya konstantanya ini mau kita rubah karena belum sesuai dengan meter yang diuji, tinggal kita tekan set yang ada di bagian bawah, ada tulisan set di sini, tekan set, maka akan muncul kursor untuk kita melakukan perubahan. Nah, meter KWH yang kita uji di sini konstantanya adalah 2000 puls per KWH. Di sini sudah kita masukkan yang benar. Katakanlah kalau misalnya konstantanya 1000, cukup kita ganti dengan menekan keyboard yang ada di bawah seperti ini. Berarti sudah kita rubah 1000 puls per KWH. Karena ini adalah 2000 puls, kita kembalikan lagi ke posisi 2000. Untuk memindahkan bagian cons ke N nya, kita tinggal tekan ada tombol kiri kanan atas bawah. Kita tekan yang bagian bawah, dia akan pindah ke parameter berikutnya. Katakanlah kita mainkan di 5 cycle atau 5 putaran, kita tekan 05. Kita tekan lagi tombol di bawah. Ini kita mau menguji KWH atau kafar. Karena ini KWH lambangnya P, kalau kafar kita coba rubah, tekan tombol kanan jadi Q.
tekan tombol lagi, balik lagi ke P. Jadi hanya dua pilihan yang kita bisa pakai. Kita masuk ke parameter berikutnya. Ini adalah sensor optik, bisa kita rubah ke manual kalau kita tidak menggunakan sensor itu untuk mendeteksi puls, tapi biasa kita menggunakan yang optik ini. Pindah lagi ke input 20 ampere sudah kita pakai klem yang benar. Kalau kita ingin mengganti klemnya, kita tinggal tekan yang bagian kanan sampai kita menemukan klem yang sesuai, 100 ampere klem atau 500 ampere klem atau 1000. Jadi kita pilih klem yang sesuai. Nah, yang kita pakai sekarang adalah yang 2 ampere C atau 2 ampere klem. Parameter berikutnya adalah max current output. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk arus output alat ini bisa mengeluarkan sampai 10 ampere. Nah, 10 ampernya bisa kita adjust. Katakanlah saya nggak mau 10 ampere, saya mainnya di 5 ampere, ya sudah, saya set 05 ya, atau 5 ampere, terserah kita mau menggunakan seperti apa. Nah, setelah kita pilih kalau output yang kita inginkan, kita tekan tombol bawah. Nah, MID ini menjelaskan mengenai ID meter yang mau kita tes. Apakah ada ID-nya? Ya, biasanya pasti ada ID. Apakah itu ID pelanggan atau nomor seri meter, terserah kita mau memasukkan kode apa. Contohnya misalnya meter ini nomor serinya 0901234 misalkan. Nah, ini karena ada kelebihan angka, saya bisa hapus menggunakan tombol F yang ada di bagian atas. F3 untuk menggeser, F4 untuk menghapus. Saya geser lagi. Oke. Nah, saya geser. Nah, seperti ini. 0901234 ini permisalan. Nah, setelah kolom ini selesai kita konfigurasi, kita save, kita tekan enter. Setelah tekan enter, masuk kepada konfigurasi berikutnya, yaitu yang bagian kedua. Bagian kedua ini menjelaskan mengenai current output yang mau kita injek ke meter ini, bisa kita adjust lagi. Caranya kita tekan 0 seperti yang diminta, select load 0, tekan 0. Nah, di situ dia akan mengeluarkan satu menu. Apakah 5 ampere yang kita ingin injek itu apakah betul-betul 5 ampere atau mau di set cukup 50% saja, 20% saja, 10%, terserah. Termasuk cost P-nya pun juga kita bisa melakukan adjustment, mau dia 0,5C, 0,8C, 0,5L atau 1. Nah, bagaimana kita memilih persentase loadnya sama cost P-nya? Di sini ada tombol F1 sampai F5 untuk adjustment loadnya, dan bagian ini self test 1, 2, 3, 4 untuk adjustment cost P. Jadi cukup 2 keyboard ini aja, ini sama ini. Untuk arus, katakanlah saya pakai di 100% dari 5 ampere, berarti saya tekan F5. Kelihatan ada sedikit highlight untuk 100% nya. Nah, untuk cost P-nya mungkin saya nggak menggunakan yang satu cost P 1, saya cukup pakai yang 0,8L, berarti yang tombol 3 ini yang saya tekan, sehingga dia meng-highlight yang 0,8L. Apabila sudah benar yang kita ingin injek, kita enter, dia akan menyesuaikan dengan yang sudah kita pilih.
Nah, setelah itu baru kita masuk ke perintah F2 untuk on. On itu artinya untuk mulai alat ini mengeluarkan arus, menginjek meter KWH-nya. Satu hal yang harus dipastikan sebelum kita menekan F2-nya adalah pastikan kabel hijau ini sudah terkonek ke phase out-nya meter yang kita uji. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan saklarnya ini dalam posisi off. Ya. Jadi dua hal ini yang harus kita pastikan. Nah, setelah semuanya sudah kita siapkan, kita tinggal tekan F2. Nah, muncul message confirm max range of meter tested, ensure correct connection, artinya dia memastikan sudah benar yang kita set untuk range arusnya. Kalau sudah benar, kita tekan enter dan alat ini akan mulai generate arus sebesar 5 ampere seperti yang sudah kita minta, dan cosp-nya kita minta di 0,8L. Di sini terbaca 0,797L yang mendekati 0,8. Dan kita lihat di sini ada di sensornya ada kedipan yang menjelaskan bahwa sensor ini sudah menerima pulse dari KWH-nya. Kalau kita coba buka, kita lihat dengan arus yang 5 ampere ini masuk ke meter, dan meter sudah melakukan pembebanan dan dia sudah mulai mengukur beban yang dari alat tersebut. Kedipannya muncul dan kita arahkan sensornya ke pulse yang ada di meter. Nah, saya coba arahkan. Nah, satu hal yang harus saya jelaskan juga, sensor ini punya 3 fungsi. Membedakan 3 fungsinya dari indikator merah yang ada di sensornya. Jika indikatornya warna merah, artinya yang kita uji adalah pulse dari KWH itu. Untuk merubah merah ke indikator yang lain, tekan tombol merah agak lama, sehingga indikator yang berikutnya adalah merah ke kuning-kuningan atau orange. Nah, indikator seperti ini menjelaskan bahwa sensor difungsikan secara manual, ya, tidak menggunakan piringan, tidak mendeteksi piringan atau tidak juga mendeteksi pulse, tapi manual. Manual itu artinya setiap kedipan atau putaran kita tekan 1 kali sampai 5 kali baru errornya keluar, tergantung N yang kita setting. Kalau N-nya 5 kali kedip baru 5 kali tekan baru errornya tampil, ya. Nah, fungsi seperti ini kita pakai apabila meter yang kita uji ini cover yang kurang atau piringannya, cover di mekaniknya juga terkena sinar matahari terlalu terik sehingga tidak bisa ditangkap oleh fotoelektrik di sensor tersebut, maka kita menggunakan cara manual. Kita tekan tombol merah ini, maka masuk ke indikator hijau. Nah, indikator hijau ini adalah untuk mendeteksi piringan untuk KWH meter yang mekanik. Ya, nah, kita kembalikan lagi ke indikator merah untuk mendeteksi pulse dari KWH itu. Nah, setelah
kita arahkan sensornya ke pulse, ini kita amati di tampilan LCD-nya bagian bawah. Di sini ada R yang akan menghitung sebanyak 5 kali, baru kemudian muncul errornya. Ya, kita lihat sini ada mulai menghitung pulse-nya. Setelah 5 pulse, dia muncul errornya. Dan alat ini juga bisa menampilkan sampai 3 historical untuk error tersebut. Jadi setiap historical yang keempat dia akan menghapus historical yang paling lama, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat error yang terbaca adalah 0,2%, sementara meter yang kita uji ini kelasnya adalah kelas 1. Kesimpulannya meter tersebut masih sesuai kelas. Kita bisa lihat di layar LCD seperti itu. Ya. Nah, di bagian bawah juga ada informasi lain yang bisa kita baca. Arus, ada sudut arus terhadap tegangan, ada watt, ada var, ada Cosby dan ada frekuensi. Seperti itu. Demikian cara kita melakukan pengujian meter dengan menggunakan arus yang ada di alat Tera Portable TMT 1020. Setelah selesai kita melakukan pengujian, jangan lupa kita save. Ya, di sini ada tombol save. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi data-data pelanggan. Ya, mulai dari meter ID 1, misalkan kita isi nomor seri meter. Kita masuk ke meter ID 2, kita bisa isi misalnya nama ID pelnya pelanggannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Terus box ID kita bisa isi ID yang lain atau kode yang lain. Kalau kita tidak isi pun nggak masalah, kita pindah ke menu berikutnya. User ID juga kode lain yang kita butuhkan, tidak perlu juga kita bisa pindahkan masuk ke username. Nah, username ini lebih ke arah nama pelanggan. Dan sini kami tulis DTNS. Terus kita bisa masuk ke menu berikutnya, checker. Checker ini adalah pemeriksanya, siapa yang melakukan pengujian terhadap meter tersebut, bisa kita isi namanya. Termasuk juga nanti ada pilihan check time. Jadi setiap kali meter diuji selalu akan ditampilkan kapan pengujiannya, tanggal berapa, jam berapa. Dan ini semua bisa kita bisa otomatis akan menampilkan tanggal dan jam sesuai dengan yang sudah kita set tanggal tertentu di alat tersebut. Untuk temperatur dan humidity bisa kita isi secara manual. Seperti itu. Setelah itu kita tinggal tekan enter lagi untuk menyimpan. Nah, akan masuk ke database-nya alat tersebut sampai dengan 2000 record. Jadi bisa bayangin ada 2000 pelanggan yang bisa kita uji dan kita bisa simpan di alat tersebut. Nah, kalau kita ingin membuka apa yang sudah kita simpan, tinggal kita arahkan user ID mana. Setelah itu kita tinggal enter. Dan ini adalah hasil baca dari alat tersebut ke meter yang kita uji. Nah, hasil tersebut bisa kita print. Ya. Jadi kalau kita di lapangan, kita ingin kita ingin mencetak hasil ujinya, printernya bisa kita pakai. Nah, untuk printer portable-nya sendiri membutuhkan catu daya.
Jadi dalam hal ini sudah kita siapkan PSU-nya, ya. Kita siapkan dan kita bisa menggunakan tegangan 220 yang kita bisa supply dari pelanggan. Ini terus tetapkan juga kabel datanya. Ini kabel datanya. Printer ini menggunakan konektor DB25. Ujungnya satunya lagi DB9, kita bisa sambungkan ke alat. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan printing hasil baca? Sangat sederhana, tinggal tekan F2 yang ada di layar LCD. Maka apa yang terbaca di LCD akan tercetak di kertas di printer portable ini. Selesai, tinggal kita bisa kita lampirkan nanti hasil cetaknya ini di berita acara